Israel serang Gaza lagi, incar pabrik senjata Hamas. Jet-jet tempur Israel kembali membombardir jalur Gaza, Jumat 2 Juli 2021. Militer Israel mengklaim serangan itu sebagai respon atas balon api yang diterbangkan memicu kebakaran lahan di kota-kota perbatasan. Serangan terbaru Israel mengincar lokasi yang diklaim sebagai tempat pembuatan senjata Hamas, kelompok penguasa Gaza. Ini merupakan serangan udara ketiga Israel sejak gencatan senjata pada 21 Mei lalu yang dimediasi Mesir. Merespon peluncuran balon api menuju wilayah Israel hari ini, jet tempur atau IDF pasukan pertahanan Israel menyerang sebuah lokasi pembuatan senjata milik Hamas. Demikian pernyataan militer Israel dikutip dari Reuters. Sejauh ini tak ada laporan mengenai korban dalam serangan tersebut. Hamas juga tak memberikan komentar. Sejak gencatan senjata pada 21 Mei, warga Palestina di Gaza meluncurkan balon api yang menyebabkan kebakaran lahan di Israel dekat perbatasan. Serangan balon itu guna menekan Israel agar melonggarkan pembatasan akses masuk pasca perang 11 hari pada Mei yang menewaskan lebih dari 250 warga Gaza dan melukai sekitar 1.900 lainnya. Warga Gaza sangat menderita akibat pertempuran tersebut. Puluhan ribu orang terpaksa mengungsi karena rumah mereka hancur dan rusak, membutuhkan bantuan makanan dan barang-barang pendukung lainnya. Intensitas peluncuran balon api sebenarnya menurun setelah Israel melonggarkan beberapa pembatasan di Gaza pada pekan lalu. Namun pada Kamis balon kembali diluncurkan, menyebabkan setidaknya 4 kebakaran ladang di sepanjang perbatasan. Pesawat tempur militer Israel melancarkan serangan udara terhadap fasilitas manufaktur senjata Hamas di jalur Gaza pada Kamis 1 Juli malam waktu setempat. Juru bicara pasukan pertahanan Israel mengatakan, aksi itu merupakan tanggapan atas balon pembakar yang diluncurkan ke Israel. IDF akan menanggapi dengan keras upaya teroris dari jalur Gaza, bunyi pernyataan itu. IDF juga menambahkan bahwa komponen Hamas yang luluh lantak dalam serangan udara itu adalah peralatan untuk penelitian dan pengembangan senjata. Sebelumnya, 4 kebakaran terjadi di beberapa daerah Yahudi di Dewan Regional Eshkol dekat jalur Gaza. Media Israel melaporkan kebakaran itu diakibatkan balon pembakar yang diluncurkan dari dalam jalur Gaza. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamat bekerja di tempat kejadian bersama dengan Keren Kayemet Le Israel Jewish National Fund untuk memadamkan api. Serangan tersebut terjadi di tengah gencatan senjata antara Hamas dan Israel usai perang sengit selama 11 hari pada Mei 2021 lalu. Beberapa pekan sebelumnya, sejumlah balon pembakar juga pernah diluncurkan dari kawasan Gaza. Israel juga menanggapi serangan itu dengan hantaman misil ke fasilitas Hamas. Dalam beberapa kesempatan, Perdana Menteri baru Israel Naftali Bennett telah melontarkan pernyataan tegas kepada pihak manapun yang menyerang Israel. Dia menyatakan segala bentuk serangan terhadap negeri Yahudi akan dibalas dengan keras. Misteri wilayah Gaza tampak kabur di peta Google di tengah gempuran Israel. Ternyata ini tujuannya. Mengapa Gaza, salah satu tempat dengan populasi terpadat di dunia, tampak kabur di peta Google? Masalah itu sedang disoroti oleh para peneliti yang menggunakan informasi sumber terbuka alias open source dan informasi yang tersedia untuk umum, termasuk data pemetaan untuk menentukan lokasi serangan dan mendokumentasikan kehancuran di wilayah tersebut. Fakta bahwa kami tidak mendapatkan citra satelit resolusi tinggi dari wilayah Israel dan Palestina menghambat kerja kami, kata Samir, seorang investigator open source seperti dilansir BB News Indonesia 17 Mei 2021. Bahkan, sebagian besar wilayah Israel dan Palestina tampak di Google Earth sebagai citra satelit beresolusi rendah. Meskipun citra dengan kualitas lebih tinggi tersedia dari perusahaan satelit, sangat sulit melihat mobil-mobil di kota Gaza. Bandingkan dengan citra satelit Pyongyang, ibu kota Korea Utara, di mana mobil-mobil di jalanannya tampak jelas dan setiap individu manusia dapat dibedakan dari yang lainnya. Mengapa citra satelit begitu penting?
citra satelit menjadi elemen penting dalam pelaporan suatu konflik. Pada saat konfrontasi terbaru di Timur Tengah ini pecah, para penyidik independen berusaha mengonfirmasi lokasi tembakan rudal dan bangunan yang menjadi sasaran di Gaza dan Israel dengan menggunakan satelit. Namun, di Google Earth, platform penginderaan jauh yang paling banyak digunakan, citra terbaru untuk Gaza memiliki resolusi yang rendah dan karenanya tampak kabur. Citra paling baru di Google Earth berasal dari tahun 2016 dan kelihatan jelek sekali. Saya memperbesar citra beberapa daerah pedesaan di Suriah yang dipilih secara acak, dan sudah ada lebih dari 20 citra yang diambil sejak saat itu dalam resolusi yang sangat tinggi, kata Eric Thaler, seorang jurnalis dari kolektif jurnalis investigatif Bellingcat dalam sebuah tweet. Google mengatakan mereka bertujuan memperbarui citra tempat-tempat padat penduduk secara teratur, tetapi itu tidak terjadi dalam kasus Gaza. Apakah citra resolusi tinggi tersedia? Sampai tahun lalu, pemerintah AS membatasi kualitas citra satelit untuk wilayah Israel dan Palestina yang boleh disediakan oleh perusahaan Amerika secara komersial. Pembatasan itu dicantumkan dalam Kilbingaman Amendment atau KBA, Undang-Undang AS yang dibuat pada tahun 1997 untuk mendukung kepentingan keamanan negara Israel. Di bawah aturan KBA, penyedia citra satelit di AS hanya diizinkan untuk menyediakan citra resolusi rendah dengan ukuran piksel tidak kurang dari 2M atau 6 feet 6 in. Membuat objek seukuran mobil hampir tampak, namun tidak lebih kecil dari itu. Gambar lokasi-lokasi seperti markas militer memang biasanya dikaburkan, tetapi KBA adalah satu-satunya kasus di mana satu negara masuk dalam pembatasan seperti itu. Namun, ketika perusahaan non-AS, misalnya perusahaan Prancis Airbus, mampu memasok citra satelit dalam resolusi yang lebih tinggi, AS menghadapi tekanan untuk mengakhiri pembatasannya. Pada Juli 2020, KBA dicabut dan sekarang pemerintah AS membolehkan perusahaan Amerika untuk menyediakan citra beresolusi tinggi. Dari wilayah tersebut, setiap piksel kini bisa berukuran hingga 40 cm, sehingga objek seukuran manusia dapat kelihatan cukup jelas. Motivasi awalnya adalah saintifik, kata Michelle Fredley, arkeolog di Universitas Oxford dan salah seorang akademisi yang berkampanye supaya amandemen itu diubah. Kami ingin memiliki sumber data yang konsisten untuk proyek kami, jadi kami memerlukan akses ke resolusi tinggi di wilayah pendudukan Palestina yang sebanding dengan yang kami gunakan di bagian lain kawasan itu. Jadi mengapa Gaza masih tampak kabur? BBC telah berbicara dengan Google di Apple yang aplikasinya pemetaannya juga menampilkan citra satelit. Apple mengatakan sedang berupaya untuk segera memperbarui petanya ke resolusi yang lebih tinggi hingga 40 cm. Google mengatakan bahwa citranya berasal dari berbagai penyedia layanan dan mempertimbangkan kesepakatan untuk memperbarui citra satelitnya ketika citra dengan resolusi lebih tinggi tersedia, tetapi mereka menambahkan bahwa belum ada rencana yang bisa diberitahukan saat ini. Mengingat pentingnya peristiwa terkini, saya tidak melihat ada alasan citra komersial wilayah ini harus terus dalam resolusi rendah, kata Nick Waters, seorang investigator open source untuk Bellingcat di Twitter. Siapa yang mengambil citra satelit itu? Platform pemetaan untuk umum seperti Google Earth dan Apple Maps mengandalkan perusahaan yang memiliki satelit untuk memasok pencitraan. Maxar dan Planet Labs, dua perusahaan terbesar, saat ini memasok citra resolusi tinggi Israel dan Gaza. Sebagai hasil dari perubahan regulasi AS baru-baru ini, pencitraan Israel dan Gaza disediakan dalam resolusi 0,4 meter atau 40 cm, kata Maxar dalam pernyataan pers. Planet Labs mengonfirmasi kepada BBC bahwa mereka memasok pencitraan dalam resolusi 50 cm. Namun para investigator open source sangat mengandalkan software pemetaan gratis dan seringkali tidak memiliki akses ke citra-citra resolusi tinggi ini.